Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap segera pelaku korupsi dan gratifikasi. Dukungan matematika terhadap azas pembuktian terbalik dalam menjerat pelaku korupsi dan gratifikasi. Saat ini, koruptor makin berani. Dulu, koruptor berusaha menyembunyikan indikasi korupsi yang mereka lakukan. Tapi sekarang mereka berani terang-terangan membanggakan hasil korupsi mereka di depan publik. Para koruptor dan keluarganya bangga dan berani pamer kekayaan uang hasil korupsi lewat penampilan diri dan keluarganya. Sebagaimana yang kita saksikan akhir-akhir ini. Lawan kepungahan para koruptor. Segera laksanakan azas pembuktian terbalik. Tidak perlu ragu, sebab matematika mendukung azas pembuktian terbalik. Sikapi pejabat pamer kemewahan, pemerintah harus memberlakukan pembuktian terbalik. Andi Yusran, dosen Universitas Nasional, Jakarta. Sudah lebih dari 20 tahun azas pembuktian terbalik disahkan. Tapi mengapa kasus korupsi di negara tercinta ini tidak berkurang? Salah satu penyebabnya adalah belum berhasilnya aparat penegak hukum menerapkan azas pembuktian terbalik secara efektif, sehingga sulit menjerat para pelaku korupsi, dalam hal ini gratifikasi dan atau pencucian uang. Akibatnya, banyak koruptor yang mudah lolos dari jerat hukum. Tulisan pada YouTube ini tidak ditujukan untuk menciptakan diskusi ilmiah mengenai hukum, tapi hanya sekedar pembicaraan dan membuka cakrawala mengenai azas pembuktian terbalik. Dan juga sekedar mengingatkan bahwa penegak hukum tidak perlu ragu dalam menerapkan azas pembuktian terbalik. Sebab azas ini mendapat dukungan kuat dari matematika yang merupakan ratu ilmu pengetahuan. Berikut poin-poin yang kami sampaikan. Yang pertama, azas pembuktian terbalik. Azas pembuktian terbalik telah diadopsi oleh hukum kita dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Azas pembuktian terbalik hanya digunakan untuk tindak pidana gratifikasi atau pemberian yang diduga berkaitan dengan suap. Dalam hal ini, tersangka harus membuktikan bahwa dirinya tidak pernah menerima gratifikasi yang masuk sebagai kategori suap. Sangat disayangkan hingga saat ini, tahun 2023, azas pembuktian terbalik nyaris tidak pernah digunakan dalam menangani berbagai kasus gratifikasi yang terjadi. Belum dilaksanakannya azas pembuktian terbalik secara efektif dan maksimal membuat banyak terdakwa korupsi gratifikasi hanya dihukum ringan atau bahkan lolos dari jerat hukum. Yang wajib digarisbawahi, pembuktian terbalik oleh terdakwa dilakukan jika proses hukum sudah sampai pada tahap persidangan. Sebelum proses persidangan dilaksanakan, maka pihak pelapor atau penyidik harus sudah memiliki bukti
indikasi awal yang valid sehingga tuduhannya layak dimajukan ke meja hijau. Syarat bahwa pelapor atau penyidik sudah harus memiliki bukti permulaan yang cukup dan valid ada hal-hal yang mutlak. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari agar pelapor atau penyidik tidak sembarangan melontarkan tuduhan yang sangat merugikan tersangka jika nantinya terbukti tidak benar. Yang ketiga, dukungan matematik untuk azas pembuktian terbalik. Beberapa keunggulan matematik yang diakui dunia antara lain: A. Matematik adalah ilmu yang sangat teratur alur pikirnya. B. Matematik adalah ilmu yang sangat murah karena modalnya hanya cari kertas, pensil, dan pola pikir yang nuntut dengan pijakan argumen yang kuat. Karena itu, akurasi matematika dalam menilai sesuatu sangat layak dipercaya. Ada beberapa teknik pembuktian di matematik, yaitu yang pertama pembuktian langsung, B. Pembuktian dengan induksi matematik, C. Pembuktian terbalik, D. Dan beberapa teknik pembuktian lainnya. Biasanya teknik pembuktian terbalik digunakan sebagai alternatif terakhir jika teknik pembuktian lainnya tidak bisa digunakan. Empat, contoh penggunaan pembuktian terbalik di matematika. Prinsip pembuktian terbalik adalah misalkan akan dibuktikan bahwa P benar, maka langkah-langkahnya adalah 1. Umpamakan ingkaran P atau tidak P adalah benar. Lalu lakukan proses matematika. Nah, jika akhirnya ditemukan kontradiksi, berarti pengumpamaan salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa P benar. Contoh 1 dalam penggunaan azas pembuktian terbalik ini adalah membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Bukti, gunakan metode pembuktian terbalik. Misalkan akar 2 adalah bilangan rasional. Lalu tulis akar 2 sama dengan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A dan B saling prima. Artinya FPB antara A dan B adalah 1. Nah, lalu kuadratkan, lalu lakukan proses matematika yang dimana tidak perlu kami jelaskan secara detail, sehingga nanti akan ditemukan kontradiksi. Nah, dengan adanya kontradiksi ini maka pengandaian bahwa akar 2 adalah bilangan rasional itu salah. Jadi disimpulkan akar 2 adalah bilangan irasional, terbukti. Lalu contoh kedua adalah misalkan A didefinisikan sebagai interval setengah terbuka, yaitu A adalah interval 0,1, di mana 0-nya yang merupakan interval tertutup, nah sedangkan 1 itu di interval terbuka. Maka maksimum A tidak ada. Lalu untuk pembuktian, dimisalkan maksimum itu ada dan itu adalah M. Nah, maka dengan proses matematika yang tidak perlu kami jelaskan secara detail di sini, nanti akan didapat bahwa asumsi kita bahwa
M adalah bilangan terbesar di A adalah salah. Nah, jadi karena pengandaian salah, maka disimpulkan tidak ada bilangan terbesar dalam selang 0,1. Yang kelima, kesimpulan. A. Azas pembuktian terbalik bisa digunakan atau sah digunakan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang berbentuk gratifikasi atau suap. B. Penegak hukum tidak perlu ragu dalam menerapkan azas pembuktian terbalik dalam kasus korupsi atau gratifikasi, sebab keabsahan azas pembuktian terbalik juga didukung oleh matematika sebagai ilmu yang kecanggihan dan netralitasnya tidak perlu diragukan lagi. 6. Saran. A. Azas pembuktian terbalik sangat urgen diberlakukan secepatnya untuk menahan laju percepatan korupsi di negara yang kita cintai ini. B. Penerapan azas pembuktian terbalik harus cermat. Pelapor atau penyidik harus memiliki bukti awal yang kuat sebelum mengajukan kasusnya ke proses hukum. C. Tuduhan yang sembrono bisa dicegah dengan cara pemberian sanksi berat bagi pihak pelapor yang laporannya terbukti tidak benar. Epilog. Kejahatan yang semakin canggih dan masif membutuhkan penanganan yang canggih dan masif pula. Jangan bermain-main dengan hukum dan jangan gunakan hukum untuk kepentingan politis dan ekonomis seperti menjegal seorang atau kelompok dalam pilkada atau pilpres. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Rekayasa kasus dan hukum akan dilindas dan membusuk di telan sejarah. Artikel ini sumber utamanya adalah dari tulisan kami yang dimuat di Harian Pikiran Rakyat tahun 2009 yang berjudul Pembuktian Terbalik Secara Matematis. Terima kasih atas kesediaannya menonton video kami. Semoga bermanfaat. Amin. Hormat kami, Wildeman Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.